Selamat bertemu dengan saya anak-anak dalam mata pembelajaran seni tari. Anak-anak, untuk mengerjakan tugas dari saya, kalian bisa menggunakan Google Classroom. Kemudian untuk membaca modulnya, kalian bisa melihat di blog saya, nanti saya share di WA melalui perwakilan kelas kalian. Yang mau saya sampaikan di kelas 7 ini perkenalan mengenai gerak ya anak-anak. Gerak tangan dulu. Gerak tangan itu ada 4. Yang pertama adalah ngiting. Ngeruci ya, ngeruci. Keliru tadi. Ngeruci. Ngeruci itu 4 jari lurus ke atas dan ibu jari menekuk ke dalam. Kalian bisa melakukan di rumah masing-masing ya. Ini namanya ngeruci. Yang kedua adalah ngiting. Ngiting ya. Ngiting itu ibu jari ketemu dengan jari tengah. Nah, ujung ke ujung, dan jari yang lain itu menekuk lengkung. Seperti kalau mau nyelentik telinga itu ya, tapi ini pakai yang tengah. Nanti kalian bisa mencoba di rumah. Kemudian yang ketiga adalah nyempurit. Nyempurit itu ibu jari ketemu dengan ujung jari telunjuk, kemudian ditempelkan di tengah-tengah jari tengah. Nah, kemudian jari yang lain menekuk lengkung, itu namanya nyempurit. Kemudian yang terakhir adalah ngepel ya, ngepel. Bisa kan ngepel? Nah, yang 3 jari itu nih nekuk ke dalam, kemudian yang ibu jarinya nekuk ini. Kemudian ini kelingkingnya agak lebih ke atas, namanya ngepel. Nah, sudah bisa anak-anak? Saya ulangi lagi ya. Ngeruci, ngiting, nyempurit, ngepel. Gitu ya. Bisa. Itu mengenai gerak tangan. Kemudian kalau gerak badan tuh banyak sekali, ada kepala, ada tangan, kaki, itu nanti ada namanya sendiri-sendiri, tapi itu kita bahas besok ya. Yang berikutnya mengenai elemen dasar tari. Elemen dasar tari itu ada tiga macam. Yang pertama, ruang. Ruang ada 2 jenis. Yang pertama adalah ruang sempit atau ruang pribadi, kemudian ruang luas atau ruang umum. Ruang pribadi apabila seorang penari itu dalam melakukan gerak tari tidak bergerak, maksudnya tidak melangkah, hanya di tempat, hanya di situ saja, itu namanya menggunakan ruang pribadi. Tetapi kalau menari dengan cara berjalan, berlari, yang jelas berpindah tempat, itu namanya menggunakan ruang umum. Itu nanti bisa menggunakan pola lantai lingkaran, lurus ke depan, ke samping ya. Itu nanti digunakan ketika seorang penari di atas panggung. Kemudian yang kedua setelah ruang adalah waktu. Waktu meliputi waktu cepat dan waktu lambat. Waktu cepat itu apabila seorang penari menarikan gerakan tari dengan cepat, tap 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 tap. Nah, itu ya, itu adalah menggunakan tempo yang cepat. Kemudian tempo yang lambat tentunya menari dengan cara halus, pelan-pelan, itu namanya menggunakan tempo yang lambat. Kemudian yang ketiga adalah tenaga. Tenaga itu ada tenaga kuat dan tenaga lemah. Tenaga kuat apabila seorang penari menari dengan kekuatan penuh, misalnya gerakan menangkis, kemudian menghantam,
menusuk, kemudian melompat, itu berarti menggunakan tenaga yang kuat. Tetapi apabila penari itu melakukan gerakan dengan cara halus, seperti tarian di Yogyakarta, itu adalah menggunakan tenaga yang lemah. Umpamanya tari yang kebanyakan tari putri ya, yang dari Yogyakarta menggunakan tenaganya lebih lemah, lebih lembut ya. Kemudian contoh tariannya, yang pertama tadi menggunakan ruang pribadi. Yang menggunakan ruang pribadi, kalian bisa melihat nanti di YouTube tari saman dari Aceh. Itu cara menarinya hanya dengan duduk, kemudian sambil menepuk badannya, kemudian sambil bernyanyi. Itu namanya menggunakan ruang pribadi, karena dia tidak berpindah tempat, tetap di situ, tidak berpindah-pindah tempat. Dari dia mulai bergerak sampai gerakan selesai, itu tetap duduk ya, posisinya duduk. Nanti kalian bisa mencari tari lain selain tari saman yang posisinya tidak berubah. Oh ya, kalau kalian bisa juga melihat tari kecak dari Bali, itu juga duduk, tetapi hanya yang menyanyi ya, cak 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 cak. Tetapi ada yang di tengah-tengah menari, yang Rama Sinta, kemudian ada burung jatayu, itu tetap menari di tengah, tetapi pengiringnya itu yang tetap duduk di situ. Kemudian yang menggunakan ruang umum atau luas, itu banyak sekali ya tarian yang menggunakan ruang umum, karena menari dengan berpindah-pindah tempat, berlari, berjalan, kemudian melangkah pelan, melangkah cepat. Nah, itu menggunakan ruang umum. Ada tari dari Bali, tari pendek, ada tari dari Sumatera Barat, tari rantak, dan nanti kalian bisa mencari sendiri contohnya. Kemudian untuk yang menggunakan waktu lambat, itu tarian dari Yogyakarta dan tarian dari Surakarta, itu rata-rata menggunakan waktu lambat, halus ya. Kebanyakan tari yang sifatnya klasik, tari yang ditarikan oleh wanita. Kemudian yang dengan waktu cepat, kebanyakan ini tari-tari dari luar daerah, dari Jogja dan Surakarta, kebanyakan menggunakan waktu yang cepat. Tarinya cepat, tap 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 tap, iringannya juga begitu. Nah, kalian bisa melihat di sana ada tari burung enggang, ada tari yosim, itu menggunakan waktu yang cepat karena memang gerakannya cepat, iringannya juga cepat. Kemudian yang menggunakan tenaga lemah, kembali kita ke tari Yogyakarta dan Surakarta yang wanita itu kebanyakan menggunakan tenaga yang lemah, tidak tergesa-gesa, halus ya, gerakannya halus. Walaupun satu tarian itu kadang juga bermacam-macam temponya, ada yang cepat, ada yang lambat, tetapi kebanyakan menggunakan tempo lambat itu. Kemudian kalau yang menggunakan tempo cepat, kembali lagi kita ke luar dari Jogja dan Surakarta, itu kebanyakan juga menggunakan tempo cepat. Kalian bisa melihat nanti tari dari Papua, Jasim, tari dari Maluku, Cakalele. Kemudian kalau kalian pernah melihat tari rantak ya, tari rantak itu juga cepat sekali, itu gerakannya juga, tenaganya juga kuat ya, karena gerakannya menggunakan gerakan silat. Kalau tari rantak menggunakan gerakan silat. Itu mengenai
ruang, waktu, dan tenaga. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu besok di tugas yang lain. Terima kasih.